Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati dan pemikiran kita bersekutu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kasih setia Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan boleh izinkan bagi kami untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran Tuhan, kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-23 sampai 28. 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 28. Kami akan bacakan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Demikianlah firman-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat orang-orang percaya yang ada di dalam sebuah gereja, ada saja orang yang sangat mengikuti ibadah itu dengan hati yang paling mendalam. Dia mengikuti ibadah itu dengan seksama, tanpa ada satupun pujian, doa, dan firman yang terlewatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang percaya bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang menyertai dan selalu menghampiri kehidupannya. Sehingga dia bernyanyi dengan hati yang sangat mendalam. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Orang-orang percaya seperti itulah Bapak Ibu, ketika mengikuti pujian, bernyanyi dengan sorak-sorai, bernyanyi dengan hati yang penuh rasa syukur, pasti dia merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang beribadah asal beribadah. Pujian dia tidak ikuti, pembacaan firman dia tidak ikuti, doa juga dia tidak ikuti dengan seksama. Tetapi tubuh jasmaninya memang di dalam gereja ataupun tempat ibadah. Berbeda sama orang yang merasakan kasih Tuhan, dia akan bernyanyi dengan segenap hatinya. Karena itulah bentuk rasa syukur dan sukacitanya
kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Daud dan umat Allah datang bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan. Mereka bermazmur dan bersukacita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka berhasil membuat atau mengantar dan memasukkan tabut Allah ke tempat kemah yang sudah dibuat oleh Daud. Tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut Allah yang melambangkan berkat-berkat kepada umatnya telah mereka masukkan ke dalam kemah yang telah dibuat oleh Daud. Sehingga Daud bersukacita, bersyukur atas pertolongan, atas kasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan dirinya dan kepada umat Allah pada saat itu. Sehingga Daud mengajak mereka untuk bermazmur kepada Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 8 sampai 36, di sana lihatlah mazmur pujian yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana Daud dan umat Allah bermazmur kepada Tuhan yang telah menolong mereka, membuat mereka berhasil membawa tabut Allah itu memasuki tempat di mana Daud yang sudah membuat kemah, dan tabut itu sudah masuk ke dalam kemah tersebut Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi menjadi perhatian kita pada saat ini, seperti firman Tuhan dari ayat 23 sampai 28. Apa yang dikatakan Daud? Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Bapak Ibu, bukan hanya umat Allah yang harus bernyanyi, yang harus memuji Tuhan, tetapi semua hai segenap bumi tanpa terkecuali bernyanyilah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, rasakan kuasa dan kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ceritakanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu semua orang pernah merasakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ceritakanlah Bapak Ibu kuasa Tuhan yang pernah kita rasakan. Rasakan dan sampaikan kepada semua orang yang pernah kita jumpai, kalau Tuhan itu hebat, berkuasa atas kehidupan kita. Ceritakanlah. Jangan yang kita ceritakan adalah sebuah kesombongan. Keberhasilan kita yang kita ceritakan kesombongan. Kita lupa akan keberhasilan, kedudukan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi yang kita terima pada saat ini tidak terlepas dari kuasa dan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mau kita ceritakan. Ceritakan bagaimana Tuhan menuntun kita, mengampukan kita untuk bisa sampai detik ini kita bisa memperoleh segala sesuatunya karena kasih Tuhan. Ceritakanlah Bapak Ibu. Jangan yang kita ceritakan hanya kehebatan kita, kesuksesan kita. Kita lupa di balik kesuksesan, di balik keberhasilan kita ada tangan Tuhan yang tetap menuntun dan memampukan kita. Jangan ceritakan kesombongan, tetapi ceritakanlah kuasa dan keselamatan Tuhan yang kita terima. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, Daud juga mengajarkan kita pada saat ini melalui mazmur ini untuk bernyanyi hai segenap suku-suku bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara, semua umat manusia tanpa terkecuali harus memuji Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Alam dunia ini adalah buatan tangannya. Sehingga kita harus bersyukur. Sehingga kita harus memuji, memuliakan dan bersekutu kepada Tuhan.
dengan hati yang penuh rasa hormat, penuh rasa syukur dan sorak-sorai kepada Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersyukur, bernyanyi seperti yang dikatakan Daud tadi, jangan pernah kita hanya terus menceritakan keluh kesah kita, kegagalan kita, itu yang kita saksikan kepada orang. Tetapi marilah Bapak Ibu, lihatlah, kita harus bisa menerima keberadaan kita, apapun itu. Kita yakin Bapak Ibu, ketika apapun yang kita alami sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Kita percaya Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang kita percaya sebagai gembala kita akan tetap menuntun, menjaga, dan melindungi kita. Kita harus belajar menerima keadaan. Dengan demikian, maka tidak ada hambatan, tidak ada lagi halangan bagi kita, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi melalui ibadah kita, bernyanyi melalui gaya kehidupan kita yang mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa melakukan dan memancarkan kebaikan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara bernyanyi, ceritakan kuasa dan keselamatan dari Tuhan, dan pujilah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan. Sama seperti yang dirasakan Daud dan umat Allah tadi. Keberhasilan mereka membawa tabut tadi, itu semua karena kuasa dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu jangan lupa bernyanyi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, puji dan sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, sudah kami dengar dan kami perdengarkan. Roh-Mu yang kudus terus mengajari dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berhenti di saat ini saja, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami melalui pertolongan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kasih, pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya buat saat ini, Tuhan memberikan kami kesempatan yang begitu luar biasa. Kami terus belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan membentuk kami, yang akan mengajar kami dan menuntun kami. Roh-Mu yang kudus menuntun dan mengajari kami ya Tuhan, untuk bisa mengerti, memahami dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 100 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini firman Tuhan kami menawarkan tema bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada umumnya orang tua mengajarkan anak mulai dini, sejak kecil. Ketika anak itu diberikan sesuatu oleh orang lain, baik itu makanan, uang, benda, apapun sejenisnya, kalau diberi oleh orang lain, sebagai orang tua kita mengajarkan jangan lupa untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada orang yang telah memberi kepadamu. Agar ketika mereka menerima sesuatu, jangan hanya bersukacita, tetapi di balik sukacita itu mereka harus mengucapkan kata terima kasih karena sudah menerima pemberian dari orang lain. Apa tujuannya, Ibu Bapak, saudara-saudara, kita mendidik dan mengajarkan anak-anak sejak dini untuk berterima kasih atas pemberian orang lain, agar ketika dia bertumbuh sampai bertumbuh dewasa, dia ingat ketika ada orang lain yang memberikan sesuatu kepadanya, kecil besarnya, maka dia harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini, bagaimana pemazmur merasakan kasih, kuasa, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur berkata kalau dia adalah ciptaan Tuhan, kalau dia dijadikan karena kuasa Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita ataupun pemazmur menyadari kalau dirinya adalah kepunyaan Tuhan. Segenap kehidupannya yang dia miliki, yang dia dapatkan, semuanya ini adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini yang membuat pemazmur mengajak kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Bukan hanya itu, pemazmur juga merasakan kalau Tuhan adalah gembala kita dan kita umat gembalaannya. Kalau sudah dikatakan kita sebagai umat gembalaannya dan Tuhan gembala kita, pasti kehidupan kita sudah terpelihara dengan baik, dijaga, dilindungi, dan diawasi Tuhan. Sehingga pemazmur katakan, bersorak-sorailah, beribadahlah, pujilah Tuhan dengan sukacita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manusia pada saat ini, bahkan sebagian orang Kristen, kurang menyadari kalau dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau apa yang ada padanya itu adalah milik Tuhan. Keberhasilannya itu adalah karena
kasih Tuhan. Ini yang membuat sebagian orang menjadi angkuh, sombong, karena dia merasa apa yang dia punya, dia miliki saat ini semua karena kekuatan hebat dan kepintarannya. Jadilah orang-orang yang sombong, yang tidak mau datang bersyukur, yang tidak mau bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan melalui pemazmur saat ini mengingatkan kita kembali, kalau kita sendiri pun diciptakan Tuhan dan kita adalah kepunyaan Dia. Kita adalah umat gembalaannya dan Tuhan gembala kita. Untuk apa hidup angkuh, sombong, tinggi hati? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari ketika kita merasakan berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ketika manusia memberikan sesuatu, kita juga bersyukur, berterima kasih. Ini Tuhan yang telah menciptakan dan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Layaklah kita bersorak, bersuka cita, bersyukur, beribadah kepada Tuhan, bernyanyi syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita tunjukkan rasa syukur kita lewat ibadah kita, tunjukkan kita sungguh-sungguh hati ini benar mau bersorak-sorai, hati ini sedang bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Banyak Bapak Ibu, beberapa orang kalau kita lihat ibadah, di dalam mengikuti ibadah tidak ada semangatnya, seperti orang yang putus asa. Orang sudah bernyanyi, dia diam. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Orang bernyanyi dengan suara yang nyaring, dengan hati yang bersuka cita, tetapi ada orang yang diam saja. Ketika ada pembacaan Alkitab bersaut-sautan, dia duduk, diam, mendengar-dengar. Beribadah itu bukan hanya datang, duduk, dan diam, tetapi bersorak-sorai, bersuka cita, merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang salah mengartikan ibadah, mengartikan bagaimana dia bersyukur karena pemeliharaan Tuhan, bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Betapa sayangnya, mahalnya waktu bagi orang percaya yang datang ke gereja hanya untuk bermain-main, hanya untuk menceritakan hal-hal yang tidak berguna, hanya untuk melamun, hanya untuk termenung, seperti mempunyai beban yang begitu berat. Kita datang kepada Tuhan memang punya beban, tetapi kita harus tinggalkan itu sejenak. Kita mau cari Tuhan, kita mau bersekutu dan bersuka cita karena pemeliharaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara-saudara bisa hadir ke gerejanya yang kudus itu karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu nikmati seluruh rangkaian ibadah lewat doa pujian dengan sorak-sorai kepada Tuhan, hati yang sukacita. Jangan pergi ke gereja dengan hati yang galau. Badannya, tubuh jasmaninya di gereja, tetapi pikirannya ada di pekerjaan, ada di keluarga, rumah tangga, dan yang lain sebagainya. Tidak terfokus kepada Tuhan yang dia puji dan dia sembah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mari tetap rasakan sukacita yang dari Tuhan. Bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kita harus bahagia, kita harus sukacita karena apa? Tuhan yang memelihara kita. Kalau sudah dikatakan Tuhan yang memelihara,
maka Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan menuntun kita ke arah yang baik kalau kita sudah menaruh kepercayaan yang penuh, utuh kepada Tuhan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersuka cita karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan perintah Tuhan, firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami. Bagi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu dapat memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.